Dari Februari 2015 hingga saat ini, beliau bekerja sebagai petrophysicist di Petronas Carigali Indonesia. Nah, untuk menjaga, ya di sini ada papers yang sudah dipublikasikan oleh beliau. Di antaranya adalah Volcanic Reservoir Characterization of Jatibarang Formation based on an integrated study of petrography for FIMA and well log yang diterbitkan pada tahun 2011, ada Reservoir Characterization of Horizontal Wells in CD Carbonate Formation with Advanced LYD Technology yang diterbitkan pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 ada Fleet Identification Strategy on Height Drilling Risk Environment and Fuji Carbonate Reservoir. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2019, beliau mempublikasikan papers yang berjudul Successful Well Placement in Multi-Layer Sandstone Achieving Maximum Reservoir Exposure. Dengan software yang beliau kuasai adalah Geolog dan Techolog. Seperti itu. Mungkin sekian dari pembacaan CV pemateri. Selanjutnya adalah ada beberapa peraturan dan teknis yang harus diperhatikan oleh para audiens demi kelancaran webinar pada hari ini. Yang pertama adalah, selama webinar ini, peserta bebas mengaktifkan atau mematikan kameranya. Kedua, selama sesi pemberian materi, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon, kecuali telah dipersilahkan oleh moderator. Ketiga, ketika sesi tanya-jawab, jika ingin bertanya, diharapkan peserta dapat raise hand terlebih dahulu melalui fitur yang sudah disediakan di Zoom, atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar, dan jika sudah dipersilakan oleh moderator, dapat mengaktifkan mikrofonnya. Dan diharapkan dapat menyebutkan nama serta institusi terlebih dahulu. Yang keempat, di akhir sesi, terdapat post-games via Kahoot, sehingga diharap peserta dapat standby di handphone masing-masing dengan membuka Google, lalu search Play Kahoot. Soal post-test akan di-share screen, dan peserta dapat menjawab melalui handphone masing-masing. Aturan pengisian penamaan pada Kahoot adalah nama, underscores, institusi. Yang kelima, presensi peserta akan di-share melalui kolom komentar pada akhir sesi. Dan yang keenam, sebelum webinar ini ditutup nantinya, akan diadakan sesi foto bersama, dan diharapkan bagi para peserta yang tidak memiliki kendala apapun dapat menyalakan kameranya. Sekian untuk teknis dan peraturan webinar pada hari ini. Kepada Anggita, disilakan. Tanpa menunggu lama, langsung aja masuk ke sesi materi yang akan dibawakan oleh Bapak Zeindra. Untuk Bapak Zeindra, Hernando dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk Kahoot nanti door prize-nya apa ya? Door prize-nya sebenarnya nggak ada sih, Pak. Cuma ini nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kalau gitu nanti yang dapat juara kasih alamatnya ke saya kirim deh dari sini. Oh, iya, baik. Terima kasih. Oke, Mungkin untuk para audiens bisa lebih diperhatikan materinya ya, karena dari Bapak Zeindra sendiri nanti akan dikasih sesuatu rahasia, jadi diperhatiin banget ya, kalau bisa. Baik, Pak, disilahkan. Baik, slide-nya dari saya aja ya, biar enak ininya. Bentar. Baik, udah kelihatan slide-nya? Sudah ya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Fakultas MIPA Universitas Brawijaya yang sudah mengundang pada acara webinarnya. Ini adalah program kerjasama antara APG sama SEG ya, Student Chapter. Pada zaman dulu saya kuliah dulu cuman ada APG, SEG waktu itu belum menjadi student chapter ya. Kemudian ya saya salam hormat untuk Bapak Dekan ya yang tadi sudah sempat hadir, Bapak Adi, Pak Adi siapa tadi? Bapak Adi ya. Berarti beliau telah mendukung ya kegiatan ini secara akademi. Dulu waktu zaman saya menjadi member APG, memang ini challenging untuk mencari para pembicara di dunia pekerjaan karena mungkin di lain sisi waktu itu belum seteknologi kayak zaman sekarang ini gitu. Kemudian topik yang akan saya berikan pada saat ini adalah basic fundamental untuk well log analysis dan petrofisik. Jadi memang slide yang saya buat ini khusus ya untuk teman-teman student chapter, khususnya Universitas Brawijaya, berdasarkan pengalaman saya waktu saya masih fresh graduate. Saya pikir waktu itu apa ya yang menjadi kendala untuk memahami kalau kita menjadi well log analysis atau petrofisik, karena memang job desk petrofisik itu di kampus sebetulnya hampir sedikit sekali lah materinya, karena memang kayak saya dulu geologis, umumnya rata-rata teman-teman saya itu menjadi geologis, kalau geofisik menjadi geofisik gitu kan. Dan RI kalau petroleum engineer dia menjadi reservoir engineer. Kalau petrofisik ini memang agak abu dan dia agak di luar ini job desk-nya ini. Baik, ini adalah isi dari materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan basic well log analysis. Jadi ini adalah standar log, gamma ray, resistivity, density neutron, sonic, itu adalah minimum standar log yang harus kita punya ketika kita membuat logging program atau mendesain well ketika produksi atau eksplorasi ya. Karena memang kalau kita tidak punya standar log ini, kemungkinan well yang kita bor itu tidak ada artinya. Kemudian yang paling penting dari pembahasan ini adalah tentang data quality. Nah, data quality ini sebetulnya dibilang simple, tapi dibilang penting juga penting karena jarang sekali orang memperhatikan ini tidak diperhatikan, kemudian dipakai untuk analisa dan ternyata datanya itu salah atau datanya itu banyak yang bad hole, itu kemudian semua analisa ke belakang akan salah, dan itu iterasinya cukup jauh ya, dari petrofisik, kemudian dipakai geomodeler, akhirnya dipakai orang reservoir engineer dibuat dynamic simulation. Kalau data quality ini jelek, semua resultnya pasti nanti tidak benar lagi gitu ya. Kemudian conclusion. Nah, sebetulnya ada pertanyaan itu bedanya antara log analis sama petrofisik itu apa? Rata-rata memang kalau kita berbicara di dalam satu data well itu disebut log analis.
Tapi kalau petrofisik itu adalah iteration atau integration dari beberapa komponen seperti geological-nya, geofisiknya, kemudian sampai ke reservoir engineering-nya, dan semua itu kita integrasikan pemahamannya menjadi satu, dan petrofisik adalah sebagai center support para user untuk geologis, untuk RI ya, untuk memprovide data-data yang kita ambil ketika sumur itu kita bor. Jadi dari sini perbedaannya kelihatan bahwa kalau ketika kita menginterpretasi suatu data, kalau dia cuman di well log basis itu disebut log analis. Tapi kalau sudah mencakup beberapa parameter lainnya dengan mengintegrasikan disiplin lain di dalam analisa kita disebut sebagai petrofisik. Kemudian sebelum kita membahas, mungkin kita harus tahu dulu ya terminologi dari log itu sendiri apa. Log itu sendiri sebenarnya adalah kalau dalam bahasa ininya disebut sebagai catatan. Jadi semua yang tercatat disebut sebagai log. Nah, kemudian catatan yang apa? Catatan yang kontinu, yang merupakan fungsi dari depth, dan kemudian ada grafiknya, kemudian ada ada skalanya, disebut sebagai well log. Nah, jadi log itu sendiri adalah catatan. Apapun itu selama dia catatan kita sebut sebagai log. Catatan mat itu juga mat log disebut. Kalau tentang well disebut log. Nah, kemudian kita membahas tentang well log itu sendiri. Jadi well log itu adalah data atau catatan yang merekam keadaan suatu formasi tertentu. Yang dicatat apa? Yang dicatat itu macam-macam definisinya. Di sini ada gamma ray, resistivity, density neutron, mungkin ada sonic. Nah, semua kurva-kurva ini kita sebut sebagai well log karena dia catatan di dalam sumur. Nah, kemudian pembacanya itu secara kontinu ya, secara kontinu, kemudian diukur menggunakan data log yang dimasukkan ke dalam lubang sumur. Nah, kemudian pengambilan datanya itu bisa melalui wireline atau bisa melalui LWD. Nah, yang diambil itu adalah rata-ratanya, nilai rata-rata dari masing-masing tool yang diterjemahkan di dalam suatu kurva gitu ya. Jadi memang ini adalah contoh skema bahwa well log itu sendiri ini adalah standar log yang terdiri dari ada gamma ray, resistivity, density, dan neutron. Nanti terakhir saya akan jelasin sedikit bagaimana cara melihat atau ada quick look-nya, quick look untuk menginterpretasi ini adalah wish everyone, begitu kan? Tapi pada kenyataannya itu hal yang mustahil, begitu kan? Nah, makanya kita butuh untuk melakukan rekaman-rekaman seismik dengan metode akuisisinya seperti itu. Jadi horizon seismik yang mungkin adik-adik semua ini adalah mata kuliahnya ya lebih paham. Nah, kalau well log itu dengan membuat lubang sumur ya, dengan memasukkan tool ke dalam sumur, kemudian dia merekod semua informasi yang berada di formasi itu secara detail, kemudian secara nantinya akan diinterpretasi oleh seorang petrofisik atau log analis gitu ya. Nah, integrasi dari data well log ini sendiri
kemudian integrasi dari data seismik, kemudian ditambah dengan data produksi, nah itu nanti akan menjadi tugas dari petrofisik. Tapi kalau dia hanya berbicara di data well-nya saja, itu dia adalah log analis. Jadi seperti itu idenya. Nah, kemudian apa itu petrofisik? Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa memang petrofisik itu adalah suatu studi ya, bukan hanya well log saja, tapi dia mempelajari mekanisme dari reservoir batuan dan fluid yang ada di dalamnya. Reservoir batuan itu hubungannya terhadap seismik dan juga geomodeler. Kemudian fluid yang di dalamnya itu hubungannya terhadap data produksi. Dan memang pekerjaan seperti di oil and gas itu integrasi kita satu tim itu harus selalu saling berintegrasi ya, membuat semacam cycle loop yang tidak bisa dipisahkan, dan makanya itu dibutuhkan suatu teamwork yang sangat intens ya. Kemudian dalam karakterisasi atau mendeskripsi geological dan reservoir engineer itu atau data-data produksi itu di dalam batuan itu gunanya adalah untuk ujung-ujungnya adalah untuk menghitung berapa volume yang ada di bawah permukaan. Kemudian bagaimana volume di bawah permukaan itu bisa kita ambil dengan bekerja sama dengan RI tentunya untuk mengetahui drainage dan proses imbibition-nya, bagaimana reservoir itu bisa mengalir ya sampai ke permukaan. Dan memang kalau untuk petrofisik sendiri itu hasilnya adalah berupa pemberian net P, kemudian porosity, water saturation, permeability, dan fluid distribution. Nah, semua parameter yang didapat dari petrofisik ini oleh model untuk menghitung berapa jumlah volume di bawah permukaan itu, dan tentunya dibutuhkan juga data dari geofisik untuk mengukur berapa luas area reservoir kita, kemudian baru nanti masuk ke dalam RI lagi untuk mengetahui berapa yang bisa kita recover dari volume yang kita sudah hitung sebelumnya. Nah, petrofisik role dan responsibility itu sebetulnya petrofisik ini adalah semacam support ya, support untuk para tim kita. Sebagai contoh, support terhadap geologis untuk memberikan rock type, kemudian litologi description, kemudian kontak suatu fluida, kemudian support terhadap geofisik juga dengan memberikan data log seperti density, sonic, kemudian fluid content, karena memang ujung-ujungnya nanti seperti geofisik gitu ya, ketika dia punya data seismik dan kemudian data seismik itu harus di-tie-in-kan ke well, di mana dia harus membuat semacam time-date conversion ujung-ujungnya. Nah, kemudian data seismik ini nanti bisa juga dipakai digunakan sebagai guidance untuk mendistribusikan, geomodeler mendistribusikan properti batuan yang didapat dari petrofisik secara horizontal. Nah, kemudian driller juga petrofisik akan memberikan support tentang bagaimana semen quality dari casing, kemudian perforation intervalnya di mana, kemudian ada semen evaluation-nya. Nah, ini informasi ini dapat dari petrofisik. Kemudian engineer ini artinya adalah RI ya, reservoir engineer ya, dari teman-teman petroleum engineer.
Nah, dia akan memberikan permeability, kemudian akan memberikan flow unit, fluid type. Nah, semuanya itu akan digunakan nanti untuk menghitung dynamic simulation dan ujung-ujungnya bisa mengetahui berapa volume yang sudah dihitung oleh geomodeler bisa diambil atau bisa flow sampai ke permukaan. Nah, kemudian terhadap manajemen. Nah, semua ini adalah integrasi dan loop ya, dan looping yang memang dibutuhkan suatu kerjasama yang sangat erat. Jadi kerjasama yang dibentuk itu sekali lagi adalah iterasi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, kemudian susah nggak sih jadi seorang petrofisik itu? Sebetulnya berdasarkan ya pengalaman memang dulu di dunia akademik ya, untuk materi petrofisik itu sendiri tidak terlalu detail ya dijelaskan. Memang semuanya rata-rata kalau mahasiswa tugas akhir itu maunya, kalau saya seperti saya background saya geologis dulu pinginnya memang untuk menjadi geologis gitu kan. Dan tapi memang sudah nasib gitu ya menjadi petrofisik dan kita memang harus belajar secara otodidak karena memang dan masing-masing perusahaan itu dia punya guideline masing-masing sendiri-sendiri untuk bagaimana men-treat job desk petrofisik ini. Jadi memang pembelajarannya secara otodidak gitu ya. Ada 4 hal ya, 4 hal yang harus kita perhatikan ya untuk menjadi seorang petrofisik itu. Ini berdasarkan pengalaman saya waktu masih fresh graduate waktu itu. Jadi memang kalau teman-teman sepertinya kalau kenapa nih untuk geofisik ini jarang sekali ya menjadi petrofisik. Rata-rata sampai saat ini yang saya kenal untuk menjadi yang yang job desk-nya petrofisik itu rata-rata background-nya dari geologis atau dari petroleum engineer. Sangat sedikit atau jarang ya yang dari geofisik. Saya nggak tahu kenapa. Padahal di petrofisik itu sendiri sebetulnya kan hitung-hitungan ya. Biasanya kalau teman-teman geofisik itu hitung-hitungannya biasanya kuat gitu. Tapi kenapa jarang gitu? Saya juga tidak tahu. Jadi memang yang harus kita pelajari itu yang pertama adalah basic principle dari tool-nya sendiri. Nah, ini sebetulnya yang pertama ini basic principle tool-nya sendiri ini sangat biasanya detail untuk knowledge-nya ini didapat dari kalau teman-teman bekerja di service company. Nah, cuman memang sangat jarang ya orang bisa masuk service company dulu, kemudian masuk ke oil company. Ya, memang kalau kita ketika fresh graduate langsung jump ke oil company, biasanya hal-hal yang basic principle tentang tool itu bisa dikatakan minim lah knowledge-nya, karena memang kita tidak pernah terjun langsung ya ke dalam melihat tool, di dalam tool itu ada sensor-sensor apa, itu jarang sekali. Seperti saya juga bukan dari service company, jadi saya hanya hanya paham secara teori dan kegunaannya saja. Jadi memang itulah memang ada plus minusnya ya memang. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah bagaimana meng-QC, kemudian memakai data dan operation-nya pada akuisisi data itu seperti apa. Nah, informasi ini penting ketika nanti kita menemukan apabila ada data-data log yang tidak konsisten atau yang tidak make sense, nah kita bisa merefer ke data-data ini. Nah, kemudian basic principle dari log analis. Nah, ini nanti yang kita pelajari di akhir ya, bagaimana basic-basic atau prinsip-prinsip dari data-data log, integrasi data-data log itu kaitannya dengan analisa atau interpretasi.
atau kegunaannya. Nah, yang keempat ini adalah advanced petrophysics. Nah, ini advanced petrophysics ini bagaimana kita sudah bisa menginterpretasi data log itu tadi untuk berbagai macam reservoir ya, ada karbonat, ada sandstone, kemudian ada low resistivity, kemudian kita bisa membuat model petrofisik itu sendiri yang nanti akan dipakai oleh teman-teman geomodeler atau teman-teman reservoir engineer. Nah, mungkin dalam pembahasan saat ini kita nanti akan berhenti sampai di poin nomor 3. Dan ini karena memang fundamental, jadi apa namanya, sampai poin nomor 3 ya kita knowledge-nya. Nah, ini adalah 2 cara ya bagaimana data log itu bisa kita bisa kita ambil. Yang pertama kita bisa menggunakan logging well drilling. Yang kedua bisa menggunakan wireline logging. Nah, pada zaman dahulu sebelum kalau dibilang zaman present, zaman sekarang ini rata-rata data itu diambil dengan menggunakan logging well drilling. Nah, ini agak-agak agak baru ya. Zaman dulu itu selalu menggunakan wireline, jarang sekali tool logging well drilling. Jadi memang wireline ini pada prinsipnya kita membuat lubang sumur dulu. Setelah lubang sumur jadi, baru kita akuisisi datanya, baru kita ambil atau rekam data-data gamma ray, resistivity, density neutron dengan menggunakan kabel. Nah, di sini ada perbedaannya. Jadi wireline itu dia menggunakan kabel, kemudian pengambilan datanya itu setelah pengeboran atau setelah terbentuknya lubang bor. Kemudian ada kelebihannya, pengukuran datanya itu dia lebih lebih detail ya, karena semua parameter itu bisa kita kontrol secara independen. Dan reference depth-nya itu pun juga menggunakan reference depth-nya si wireline. Wireline ini artinya kabel ya. Kemudian kalau LWD itu pengambilan datanya itu pada saat ngedrill. Jadi di sensor log itu dikombine menjadi satu dengan mata bit. Nah, jadi datanya itu direcord ketika kita ngedrill sumur. Nah, kemudian datanya itu setelah direcord, jadi ketika drilling sambil mengambil data, kemudian pengukurannya itu tidak terlalu detail karena memang banyak pengaruhnya di sini. Pengaruh dari drilling parameter itu sendiri ada EOP, kemudian ada stick and slip, dan semuanya itu tentunya akan mempengaruhi terhadap pembacaan data. Nah, kemudian referensinya, depth-nya. Ini yang terakhir ini adalah poin penting nih, masalah depth. Karena memang apalagi kalau ada di satu well itu kita ngebor menggunakan LWD dan juga ada wireline. Nah, biasanya nih kalau di run 2 ini untuk sumur-sumur exploration ya, kalau sumur-sumur exploration dia selalu pengambilan datanya itu menggunakan LWD. Ketika ngebor, kita dapat data, setelah lubangnya jadi, kita run lagi wireline. Nah, biasanya mengcombine dua data ini, permasalahan yang timbul itu adalah di depth shifting. Maksudnya, misalnya kalau sama-sama data gamma ray, tugas petrofisik nanti kita menggunakan referensi depth yang mana gitu kan. Ini petrofisik yang akan mengcombine semuanya menjadi final data dan sehingga bisa dipakai untuk teman-teman yang lain. Nah, kemudian data minimum yang perlu kita perhatikan adalah data-data dari gamma ray, resistivity, density neutron, dan sonic. Nah, ini adalah data minimum yang harus kita punya dalam satu lubang sumur, sehingga data sumur itu memiliki arti ya, sehingga kita bisa korelasi terhadap sumur-sumur yang lain untuk menginterpretasinya.
Baik, sekarang kita akan coba bahas data minimum itu satu persatu. Nah, di sini saya mulai dari gamma ray log. Nah, ini adalah contoh gamma ray tool ya. Contoh gamma ray tool yang ada apa namanya? Yang ada sensor-sensornya. Nah, kita lihat dalam satu rangkaian BH atau tool assembly untuk gamma ray saja itu ada banyak sensor-sensor di dalamnya, di mana sensor-sensor ini nantinya ditutupi oleh apa namanya selubung ya, selubung atau besi yang sangat kuat, karena apalagi kalau dia tipe toolnya LWD ya, di mana di situ ada temperatur, ada perputaran, ada mat yang banyak gitu kan. Jadi memang tuh sensor ini dibungkus dengan selubung yang sangat baja gitu ya. Nah, prinsip gamma ray itu sendiri sebetulnya dia mengukur apa namanya spektrum dari potasium, uranium, thorium dari formasi. Jadi dia pada prinsipnya hanya mengukur 3 komponen di dalam formasi, yaitu potasium, uranium, dan thorium dari formasi. Nah, nanti data gamma ray ini kita bisa pakai ya untuk time depth conversion. Untuk depth correlation khususnya ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, biasanya apabila kita punya dua data yang berbeda, satu LWD, satu warline. Nah, untuk mengkorelasikan depth-nya itu biasanya referensinya ke gamma ray. Karena memang gamma ray ini adalah satu-satunya log yang apa namanya yang tidak terpengaruh oleh black hole, bagus selalu gitu ya, dan dipakai memang untuk referensi depth untuk mengkorelasikannya. Kemudian litologi dan mineralogi indikator. Kemudian dia umumnya dipakai untuk membedakan mana reservoir dan mana bukan reservoir. Nah, kemudian terakhir biasanya untuk teman-teman geologis, dia dari pola-pola gamma ray ini dia bisa mendeterminasi ya posisi depositional environment. Nah, ini termasuk lingkungan apa, reservoir kita termasuk lingkungan marin kah, atau karbonan, atau lagu. Nah, itu bisa dipakai gamma ray untuk dari pola-pola gamma ray itu untuk deteksi seperti itu. Nah, ini adalah prinsip kerja dari gamma ray. Jadi gamma ray itu sendiri dia mengukur apa namanya mengukur potasium, uranium, dan thorium dari formasi. Nah, ketika kita punya tool, di dalam tool itu ada namanya source ya, source. Kemudian source itu ditembakkan ke dalam formasi. Nah, kemudian setelah ditembakkan ke dalam formasi, nanti formasi akan menangkap gamma ray itu. Nah, kemudian dibalikin lagi ke receiver, ke penerimanya, sensor penerima tool itu. Nah, dari apa namanya ketika dibalikin lagi tentu ada apa namanya energi-energi yang hilang ya. Nah, itu dari sensor penerimanya itu nanti akan bisa dideskripsikan dan lahirlah sebuah kurva gamma ray seperti itu. Nah, kemudian prinsip dari resistivity. Nah, pada umumnya resistivity itu dia mengukur aliran listrik dari suatu formasi. Nah, kemudian nanti ke depannya dia juga dipakai untuk menghitung atau menginterpretasi ya fluid content di dalam formasi, apakah dia hidrokarbon atau dia water atau dia tide seperti itu. Jadi pada prinsipnya resistivity tool itu mengukur aliran listrik dari tool ke formasi dan balik lagi ke tool gitu ya. Nah, di resistivity tool itu sendiri, jadi resistivity tool itu ada sebetulnya ada 3 ya.
lateral resistivity, ada induction, kemudian ada propagate resistivity. Nah, ini sebetulnya adalah algoritma yang didapat di dalam tool itu sendiri. Dan kalau dia lateral resistivity, itu prinsip pengukurannya sistemnya series ya. Kalau kita dulu ingat waktu zaman belajar fisika di SMA. Nah, prinsip series dia mengukur resistivity dari resistivity dari batuan. Nah, jadi dia mengukur series. Nah, kalau dia induction resistivity ya mungkin kalau sebagai best practice-nya kita cukup tahu aja bahwa keluar itu kalau lateral depannya biasa L, kalau induction depannya I gitu ya. Kemudian, nah ini adalah bagaimana mendeskripsi yang kita pakai kalau sebagai petrofisik itu sebetulnya adalah artinya, ada resistivity, true resistivity-nya. Biasanya kita dapat ada 3 kurva ya, ada deep, ada medium, ada shallow resistivity. Nah, ketiga kurva resistivity yang kita dapat dari hasil logging itu, kemudian kita coba koreksi, Borel correction-nya. Nah, kemudian correction, dan kemudian kita lihat lagi ada inversion atau tidak. Nah, dari sinilah baru dapat resistivity yang true. Nah, dari ketiga ini, sebetulnya secara best practice-nya kalau namanya RT ya, true resistivity itu langsung pakai yang deep. Nah, tapi kalau dengan membandingkan 3 kurva ini, apabila di overlay satu sama lainnya berarti menandakan bahwa sumurnya itu engage ya, bagus gitu ya. Tidak ada invasion. Nah, tapi kalau ada separasi di antara 3 kurvanya, berarti kemungkinan di dalam data akuisisinya itu ada semacam mud invasion yang mempengaruhi data measurement ketika kita pengambilan datanya. Nah, resistivity ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kegunaannya adalah untuk identifikasi hidrokarbon biring ya, hidrokarbon biring. Nah, apakah reservoir kita itu ada hidrokarbonnya atau tidak, atau sudah water seperti itu. Kemudian dengan mengintegrasikan dengan data-data yang lain seperti gamma ray, density neutron, kita nanti bisa menghitung reservoir net pay thickness-nya. Nah, kemudian kita bisa menghitung hidrokarbon saturation-nya. Nah, ini dipakai juga nanti untuk perhitungan volume ya. Nah, kemudian kita bisa mengestimasi juga nih permeable zone atau tidak seperti itu. Nah, permeable zone ini artinya reservoir kita itu bisa mengalir atau dia tight seperti itu. Nanti kita lihat terakhir integrasi ke ketiga datanya. Nah, ini adalah neutron log. Nah, dari neutron tool itu sendiri, nah di sini ada beberapa sensor ya. Di sini ada density, ada neutron source. Biasanya neutron dalam satu tool ini dia itu combine antara neutron sama density. Jadi posisi toolnya sama, tapi kurva atau log yang dihasilkan bisa dua ya, gabung ya, density sama log. Karena memang sensor-sensornya itu seperti ini kita tahu bahwa ini ada neutron sensor, kemudian di bawahnya ada density sensor. Nah, untuk neutron ini sendiri sebetulnya dia semacam memancar neutron yang terpancarkan itu seperti bola biliar ya. Seperti bola biliar, dia akan bertabrakan dengan partikel-partikel atau elemen-elemen dalam formasi. Kemudian pada prinsipnya neutron ini dia mengejar hidrogen ya, inti dari hidrogen yang ada di dalam formasi. Sehingga kenapa biasanya neutron ini memang kegunaannya untuk menginterpretasi langsung
bisa dipakai secara langsung untuk mengetahui porosity dari batuan. Jadi dia ketika kita mau tahu berapa porosity, kita bisa langsung melihat ya dari log neutron tanpa perlu ada perhitungan detail lagi. Jadi memang dengan data neutron ini dia mengejar hidrogen, partikel hidrogen yang ada di dalam formasi. Nah, partikel hidrogen atau contohnya air itu memang selalu menempati atau mengisi lubang pori di dalam batuan, sehingga karena memang yang dicarinya hidrogen, jadi neutron ini bisa dipakai langsung untuk mengukur porosity dari batuan. Kemudian diintegrasikan nanti dengan density dan sonic, dia juga bisa dipakai untuk menginterpretasi litologi. Kemudian bisa dipakai sebagai indikasi gas dengan mengoverlay dengan density log dan Cly content gitu ya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari density tool. Nah, sama seperti neutron tadi, jadi memang ini satu rangkaian BHA, bottom hole assembly, antara density sama neutron. Jadi di dalam tool density itu, jadi ada namanya source-nya itu disebut cesium-137 ya. Ini adalah source radioaktifnya yang dipancarkan ke dalam formasi. Kemudian si elektron-elektronnya ini akan mencari partikel-partikel formasi dan di situ si formasi akan menyerap partikel-partikel ini. Nah, energi yang tidak terserap akan kembali lagi ke detektornya. Nah, dengan kembali lagi ke dalam detektornya ini, kemudian di sini untuk density ini ada dua detektor ya, ada long sama short detektor. Nah, semua ini akan di-combine menjadi satu dan terciptalah density log yang nantinya bisa kita pakai juga untuk menghitung porosity, namun tidak bisa direct porosity dan dia harus dimasukkan ke dalam rumus lagi ya. Ada untuk mendefine porosity dari density ini ada rumusnya tersendiri. Kemudian digabung dengan data-data lainnya seperti sonic, kemudian neutron untuk menginterpretasi litologi. Dan juga sama seperti neutron tadi, kita cross-plotkan kedua log itu untuk menginterpretasi gas indication. Nah, data density ini, nah untuk bagi teman-teman geofisik ya, nanti bisa digunakan untuk membuat sintetik seismogram ya, dengan gabungan density sama sonic. Nah, kemudian digabungkan dengan data neutron, dia juga bisa digunakan untuk menginterpretasi Cly content. Nah, ini adalah satu rangkaian sonic ya, satu rangkaian sonic, toolnya sangat panjang kalau di lapangan itu dan sangat berat juga. Nah, ini sonic tool ini pada prinsipnya dia adalah sistem gelombang suara ya. Jadi dia memancarkan gelombang, kemudian nanti ditangkap kembali oleh receivernya. Nah, di situ akan ada algoritma di dalam tool itu untuk menghitung mana gelombang yang tercepat atau yang lambat. Nah, sonic ini nanti setelah kita dapat data kurvanya, kita bisa pakai untuk menghitung porosity. Nah, lagi-lagi porosity yang didapat dari sonic itu nanti ada rumusnya tersendiri, tidak seperti neutron, ya, tidak seperti neutron yang bisa kita pakai langsung untuk mengetahui porosity-nya. Kemudian dia digunakan untuk litologi identifikasi ya, bersama dengan density dan neutron. Kemudian bersama dengan log density dia bisa digunakan untuk sintetik seismogram dan juga bisa digunakan untuk mengetahui semen bone quality. Kemudian ini adalah log resolusi. Nah, untuk log resolusi itu sendiri kita harus paham juga bahwa ternyata tool-tool yang sudah kita run itu dia tidak jauh juga mengukurnya. Nah, itu tergantung dari masing-masing toolnya.
Depth of investigation ini adalah besarnya atau panjangnya sensor yang dapat diukur dari masing-masing tool itu secara lateral, ke samping. Nah, kalau resolusi ini adalah secara vertikalnya dia bisa mengukur. Nah, ini juga biasanya jarang orang teman-teman yang lain aware ya tentang resolusi dari data log itu sendiri. Sebagai contoh untuk gamma ray. Gamma ray itu satu poin gamma ray itu dia punya resolusi average ya rata-rata untuk 30 cm. Nah, kalau biasanya kalau kita ketemu isu ketika kita mengintegrasikan antara data log dengan data core. Nah, sementara kalau data core itu kan dia tidak terlalu panjang ya pengambilan, apalagi kalau dia punya core plug. Nah, data core plug itu tebalnya mungkin sekitar 1 inci atau 1,5 inci. Nah, data itu sangat detail ya, core sangat detail. Kemudian kita membandingkannya dengan data log. Data log di mana resolusinya satu data log itu 30 cm. Nah, pemahaman ini harus ada ya untuk di masing-masing teman-teman kalau bekerja secara integration. Jadi data log itu tidak sedetail data core. Jadi kalau kita mau mengcombine antara core sama log, kita juga harus tahu kita harus di lognya itu di core-nya itu sendiri kita harus buat average-nya. Jadi kita tahu resolusi dari data log dan resolusi dari data core. Kemudian neutron juga dia punya resolusi 40 cm. Lateral log induction itu sampai 80 cm. Nah, memang dan dia juga bisa mengukur jauh ya. Nah, tool induction, resistivity induction ini biasanya untuk kalau ada yang case-case yang banyak yang reservoir kita sekarang ini yang lagi ininya adalah low resistivity issue. Nah, biasanya memang kalau pakai standar namanya resistivity sudah low, itu akan ditinggalkan ya. Nah, tapi ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, resistivity low ini ternyata bisa menghasilkan additional in-place yang baru ternyata. Nah, itu kalau kita ada isu-isu seperti itu diakibatkan karena mineralogi content yang ada di dalam formasi yang membuat si resistivity itu bacaannya menjadi low. Nah, untuk logging tool, nah ini tugas petrofisik biasanya bagaimana mendesain logging program dan tool apa yang cocok kita run kalau kita punya masalah-masalah di dalam reservoir kita. Nah, ini adalah basic knowledge yang harus kita pahami juga nanti kalau teman-teman bekerja di oil industry dan sebagai petrofisik. Nah, ketika disuruh untuk membuat logging program, nah basic seperti ini harus kita catat dan kita pahami, sehingga ketika ditanya oleh tim kita punya justifikasi yang kuat seperti itu. Nah, ketika semua data itu sudah kita run dengan lengkap, keluarlah semua log, ada gamma ray, resistivity, density neutron. Nah, data itu nanti oleh service company akan di print ya dalam satu layout, dalam satu satu log yang panjang. Di sana sudah ada terdiri dari gamma ray, resistivity dalam track-tracknya masing-masing. Nah, data-data itu jangan langsung buru-buru kita gunakan untuk interpretasi. Nah, ini adalah poin utamanya bagi petrofisik dan harus kita sampaikan juga kepada tim yang akan menggunakan data itu. Nah, tugas petrofisik itu yang kita baca header lognya header lognya apa aja yang ada di dalam header log. Nah, ini dulu ketika saya fresh graduate, orang selalu bilang baca header log. Terus saya dalam hati header log itu apa ya? Saya juga nggak paham header log itu yang mana gitu kan. Nah, sekarang ini pengalaman saya zaman dulu akan saya sharing pada teman-teman supaya
kita sama-sama paham header lock itu seperti apa. Nanti next slide akan saya tunjukkan secara detail header lock itu seperti apa. Kemudian depth-nya, apakah dia menggunakan meter atau feet. Nah, di situ di dalam header lock itu ada. Kemudian general informasi. Kemudian di dalam satu log kertas yang panjang itu juga ada repeat paste-nya. Nah, ini akan kita sebagai seorang petrofisik harus membandingkan ya antara main paste itu artinya log yang di-run pada pertama. Nah, setelah dia TD, biasanya dia akan repeat lagi untuk beberapa section atau beberapa interval untuk mengecek apakah data log main ini ketika setelah pengeboran sama apa tidak dengan setelah pengeboran seperti itu. Kemudian tension. Nah, tension ini artinya tegangan ya kalau kita menggunakan wireline. Nah, tension dari kabel itu juga harus kita perhatikan karena ini nanti pengaruhnya ke ke depth-nya, kemudian apakah di sana ada overtension atau enggak. Nah, itu juga akan mempengaruhi bacaan dari data kita. Dan kita juga bisa pakai untuk interpretasi apakah data ini bagus atau jelek seperti itu. Kemudian depth control. Nah, depth control ini, kalau kita tidak mengikuti operation-nya dari awal, kita juga tidak tahu ya, apakah data ini di-run secara wireline atau di-run secara LWD. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam satu log kertas yang panjang itu. Nah, di sini kita bisa cek ya, ini zero tool-nya di mana, kemudian perbandingan antara driller depth sama depth yang tertera di dalam masing-masing kurva itu seperti apa. Nah, yang kelima adalah log response. Nah, ini masing-masing log itu punya responnya sendiri-sendiri. Nah, itu harus ada di mindset kita. Jadi gamma ray, kalau kita harap gamma ray interval itu adalah suatu interval yang reservoir, berarti harusnya gamma ray-nya ke kiri seperti itu. Dan kalau kita harap dia poros, harusnya density neutralnya ada crossover positif. Kemudian kalau kita harap dia ada fluidanya, berarti resistivity-nya harus tinggi. Nah, konsep pemahaman log response itu harus sudah menjadi di luar alam bawah sadar petrofisik lah ya, untuk melihat log response itu ketika kita punya data log respon ini harus di luar alam bawah sadar kita. Oh, ini harusnya seperti ini, harus seperti ini. Kalau dia clay harusnya lognya seperti ini, gambarnya seperti ini, density neutron seperti ini. Nah, ini harus ada di mindset kita karena ketika ada keganjalan terhadap log respon, nah kita bisa cari tahu data ini harusnya berarti ada salah atau ada bad hole. Nah, kalau dia ada bad hole, kita harus mengkoreksinya terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk interpretasi. Nah, apalagi kalau dia depth shifting. Nah, itu sangat berpengaruh lagi, apalagi kalau kita punya reservoir yang tipis-tipis, yang dimana kalau dia tipis, kita butuh nilai porosity-nya, sementara dia tipis, kalau dia depth shifting bisa hilang gitu kan nilai porosity-nya. Akhirnya teman-teman tim yang lain menganggap yang harusnya potensial ada hidrokarbon, karena depth shifting, salah interpretasi, jadi bisa miss dan bisa terlewatkan. Nah, ini tugas petrofisik untuk memahami log respon itu seperti apa. Kemudian nih kalibrasi. Nah, kalibrasi ini adalah tool kalibrasi ya. Nah, kita bisa bandingkan antara kalibrasi sebelum dan sesudah survei. Nah, di situ ada barnya nanti di dalam log header itu. Sebelum misalnya untuk gamma ray tool sendiri, misalnya dia punya sebelum digunakan dia punya range sekian. Nanti setelah digunakan range-nya sekian. Nah, ini kalau ada perbedaan selisih berarti ada sesuatu di dalam log itu.
entah itu log itu apa namanya tidak bagus atau karena tool ada yang rusak. Nah, di situ semuanya bisa kita lihat dari log calibration ini. Nah, ini adalah 6 cara ya untuk meng-QC log itu setelah kita terima dari lapangan dan setelah apa namanya setelah di-deliver oleh service company. Nah, 6 poin ini yang harus selalu kita perhatikan. Nah, ini kalau seandainya jadi petrofisiknya di perusahaan saya, nah ini adalah soal ujian untuk dalam pembahasan petrofisik. Nah, kemudian, ini adalah log header. Nah, dari log header ini pertama ya, kita lihat ini saya ambil dari Google ya. Di sini ada nama company-nya, kemudian nama well-nya, nama field. Nah, ini adalah akan menjadi catatan kita sebagai petrofisik bahwa ini adalah well, misalnya di sini adalah apa? Well Hellman ya, well Hellman. Kemudian dari perusahaan Bill Barrett misalnya gitu. Nah, kemudian well location. Nah, well location-nya ini mana tempatnya gitu kan ada di sini. Nah, apa yang paling penting kita tahu adalah KB. Nah, ini KB-nya itu ini. Informasi KB itu posisinya selalu di atas sinilah. Nah, KB ini akan kita gunakan nanti untuk menghitung TVD subsea depth. Nah, jadi log itu kita dapat dalam depth-nya MD ya. MD itu depth-nya pada saat apa namanya sepanjang trajektori yang dilalui. Nah, kalau dia TVD subsea itu terhadap vertikalnya. Nah, untuk kalau kita apa namanya membuat semacam korelasi antara well, biasanya reference depth-nya ke TVD subsea. Nah, itu dibutuhkan KB. Nah, informasi KB itu ada di sini. Kalau di dalam log header itu tidak ada KB, kita bisa pakai DF ya, DF. Nah, ini biasanya tergantung tipe rig-nya nanti. Kalau tipe rig-nya itu masih ada rotary table, kalau dia bergabung langsung dengan DF, dia berarti KB-nya itu sama dengan DF. Derrick floor ya. Nah, ini tergantung desain rig-nya. Nah, apa yang kemudian logging date. Nah, ini informasi kapan well itu dibor, itu ada di sini. Kemudian run-nya berapa. Nah, sebagai petrofisik selain KB, kemudian kita juga penting top log interval dan bottom log interval. Nah, ini dua depth ini kita pakai nanti untuk membuat semacam gradien ya, gradien temperatur, karena memang gradien temperatur itu kita butuhkan untuk apa namanya untuk menghitung ada dipakai dalam perhitungan petrofisik sebagai input gitu ya. Nah, top log ini akan kita gunakan informasi ini, kemudian bit size. Bit size itu, ini kecil nggak kelihatan kayak. Bit size, informasi ini juga kita gunakan, apakah dia 12/4 atau 8,5. Nah, ini informasi bit size ini nanti kita gunakan untuk apa namanya menghitung mengidentifikasi apakah log ini ada bed hole-nya atau tidak. Nah, kalau ada bed hole-nya, nanti bisa sini akan dikombinasikan dengan log caliper ya. Kalau dia rugos atau wash out, nah kemungkinan kita lihat lagi apakah log-log lainnya itu masih bisa kita pakai atau tidak. Kalau tidak bisa kita pakai, berarti kita harus buat semacam synthetic log gitu ya. Tapi itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau memang sama sekali tidak terpakai, apa boleh buat gitu. Kita harus buat semacam synthetic log supaya properti reservoirnya tetap bisa kita hitung dan informasinya kita bisa berikan kepada teman-teman geomodeler seperti itu. Nah, kemudian map properties. Nah, map properties ini itu biasanya dia apa namanya dihitung dalam dua temperatur ya. Ini adalah surface temperatur. Nah, biasanya untuk log-log terbaru itu juga diberikan dalam bottom hole temperatur. Nah, map properties ini
juga dipakai nanti untuk interpretasi sebagai input ya, sebagai input dalam perhitungan petrofisik. Nanti gunanya nanti diintegrasikan dengan resistivity log, ada equation-nya banyak gitu. Nah, secara otomatis kalau kita udah pakai software gitu, nanti dia akan secara otomatis untuk menginterpretasi fluid content di dalam formasi kita gitu ya. Nah, kemudian temperatur, ini bisa kita ambil dari sini. Kalau di sini cuma ada surface temperaturnya saja, tapi nanti biasanya di sini ada bottom hole temperatur juga. Nah, itu bisa kita ambil di bagian sini dari well header, dari header log ini. Nah, ini informasi-informasi di dalam header log ini sangat penting. Nah, karena sebagai input nanti kalau kita pakai dalam perhitungan petrofisik, informasi itu kita cari di halaman ini. Kemudian ini sebetulnya tool configuration ini hanya sekedar informasi bagi petrofisik, dan tapi kita juga harus cek bahwa di sini kita tahu tool zero-nya di mana. Di sini ada juga informasi tool zero. Nah, yang paling penting bagi petrofisik adalah remark ini. Apakah data well yang kita dapat itu, log-log yang kita dapat itu sudah dikoreksi atau belum. Nah, biasanya itu ada tertera di dalam remark ini. Nah, apabila data itu sudah dikoreksi, sebagai contoh dia bilang, si kontraktor bilang gamma ray is corrected for bit size, tool size, mat weight gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan koreksi lagi terhadap data well, terhadap data log yang kita punya, nanti double corrected. Nah, double corrected akhirnya bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi gitu ya. Nah, remark-remark seperti ini harus harus jeli melihatnya, karena telah dilakukan environmental correction terhadap bisa, berarti kita tidak perlu lagi untuk melakukan koreksi. Nah, kalau informasi ini tidak ada, berarti log-log yang sudah kita terima ya terpaksa harus kita double koreksi, harus kita koreksi lagi gitu supaya dia benar gitu ya. Nah, koreksinya itu sebetulnya terhadap salinity atau lumpur matnya gitu ya, salinity formation. Nah, kita kemudian bottom hole temperatur. Nah, koreksinya terhadap parameter-parameter itu. Nah, ini adalah tool calibration yang saya bilang tadi, bahwa tool ini di sini dia bilang tool checknya before untuk gamma ray misalnya gitu ya. Sebelumnya 165 sensornya, setelahnya 226. Kemudian di sini ada perbedaan ya, perbedaan 61 APA. Nah, perbedaannya ini nanti di kontraktor itu akan punya range ya, apakah masih acceptable atau tidak. Nah, kalau dia masih acceptable berarti log-log kita tidak ada masalah gitu kan. Nah, kecuali perbedaannya sangat jauh, nah itu bisa nanti kita bisa komunikasikan lagi dengan kontraktornya atau servicesnya untuk melakukan koreksi terhadap data kita gitu ya. Nah, dari informasi-informasi ini penting juga sebagai sebagai klarifikasi antara kita pengguna data dengan services yang memerantau datanya, apakah data ini masih reliable atau tidak seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari log respon yang ini dia sudah saya tunjukkan yang pertama kali. Nah, mindset yang ketika kita melihat log integrasi log-log ada gamma ray, resistivity, density neutral, itu yang ada di luar kepala kita harus sudah mulai berpikir secara kualitatif gitu ya. Di sini kita ketemu ada gamma ray yang rendah, kemudian resistivity yang tinggi, dan ternyata di sini ada density neutral yang punya separasi positif. Artinya separasi positif itu density-nya di kiri, neutronnya di kanan, dan dia ada separasi positif gitu ya, dan separasinya itu besar. Nah, di sini kita harus insting kita kalau sebagai log analis itu harus langsung bertanya-tanya ini apa ya gitu. Nah, kemudian kita melihat lagi yang kedua,
dia juga punya apa namanya, gamma ray-nya ke kiri juga, cuman ada ke kanan berarti ini, oh berarti ini adalah Sally ya, Sally Sandstone. Kemudian restivity-nya juga ada yang seperti itu mengikuti karena efek dari litologi ya. Ketika ketemu shell, restivity-nya ke kiri. Ketika dia poros lagi, clean lagi, restivity-nya ke kanan. Oh berarti ini kemungkinan hidrokarbon seperti itu. Dilihat lagi density neutronnya juga ada crossover, walaupun tidak sebesar ini crossovernya, tapi density-nya juga ada sebelah kiri, neutronnya sebelah kanan. Nah kemungkinan ini apa namanya, ada kemungkinan ini adalah hidrokarbon. Nah kemudian kita lihat lagi yang ketiga. Jadi patokan yang pertama yang kita lihat adalah pola dari gamma ray-nya. Ya, di mana yang kita cari itu adalah gamma ray yang ke kiri semua gitu kan. Nah, gamma ray ke kiri itu menandakan dia adalah reservoir seperti itu. Nah, kemudian baru kita lihat log-log yang lain. Nah, seperti ini juga gamma ray-nya ke kiri, tapi resistance-nya cuma flat gitu kan. Dan density neutronnya juga hampir tidak ada apa namanya crossover yang positif. Kalau neutronnya di kiri, density-nya di kanan, ini namanya crossover-nya negatif. Tapi kalau density-nya di kiri, neutronnya di kanan, ini namanya crossover-nya positif. Nah, dari tiga ini di sini sangat ideal sekali ya lognya. Dari tiga ini memang kita lihat bahwa apa namanya reservoir yang di atas kita ini bisa kita interpretasikan dia sebagai gas. Yang kedua ini mungkin adalah oilnya. Nah, yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai waternya gitu kan. Itu apa namanya polanya itu kita antara gas, oil, water gitu kita bisa lihat dari integrasi antara resistivity dan density neutron. Nah dari situ mindset itu harus ada dulu secara kualitatif sebelum kita run melalui software dan sebelum kita integrasikan dengan data-data yang lain. Nah, ini dulu saya nih dapat dari guru saya ya, Kokoi, ketika masih awal-awal join dengan Petronas, dia mengajarkan ada 6 cara ya untuk apa namanya untuk memahami log itu secara kualitatif ketika datang ke meja kita. Jadi dalam mindset kita urutkan ke kiri. Yang paling kiri itu adalah gamma ray, kemudian resistivity, kemudian density, kemudian neutron. Nah, 6 ini adalah hal-hal yang umum ya, yang ada di dalam reservoir, dan kita harus lihat dari masing-masing dari paling atas sampai terakhir, dari masing-masing informasi itu pola-polanya seperti apa. Nah, ini harus ada di luar mindset kita dan menjadi apa namanya di luar alam bawah sadar kita pola-polanya itu. Nah, kalau dia gamma ray-nya itu apa ke kanan, kemudian resistivity-nya ke kanan, density neutronnya ke kanan, wah berarti ini type dan non reservoir. Nah, berarti dia bukan reservoir gitu kan dan dia type. Nah, ya ini tidak perlu kita hitung sebagai P gitu kan. Sama yang kedua, dia ke kanan, gamma ray-nya ke kanan, resistivity-nya ke kanan, density-nya ke kanan, kemudian neutronnya ke kiri. Artinya dia neutron ke kiri ini artinya dia poros, tapi secara apa namanya? secara litologi dia ternyata clay gitu. Nah, ini juga apa namanya, wah ini kita bisa ya, abaikan, wah ini bukan reservoir gitu kan. Nah yang kita lihat di situ adalah, nah coba lihat gamma ray-nya, semuanya left. Nah ini juga ditandai bahwa ini adalah reservoir. Nah, tergantung sekarang reservoirnya seperti apa. Nah dari nomor 3 sampai nomor 6 inilah yang harus kita apa namanya, yang harus kita perhatikan, yang menjadi interest kita sebagai petrofisik, bahwa ada pola gamma ray ke kiri, kemudian kita lihat lagi resistivity-nya ke kanan, density neutronnya ke kanan dan ke kanan. Nah, ini reservoir, cuman porosity-nya dia agak tight seperti itu. Tapi dia masih reservoir gitu. Nah, kemudian resistivity-nya ke kiri, density neutronnya ke kiri. Nah, artinya dia poros, tapi resistivity-nya kecil.
artinya dia menghitung water, dan gamma ray-nya juga ada reservoir clean gitu kan. Tapi dia water. Nah, kemudian oil. Oil itu dia punya gamma ray-nya ke kiri, berarti dia reservoir. Resistivity-nya ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti antara dua ini, antara hidrokarbon atau type gitu kan. Nah, kita lihat lagi density neutronnya. Ternyata density neutronnya ke kiri dan poros gitu kan. Berarti ini adalah ciri khas dari oil bearing gitu. Nah, nomor 6, nah kita lihat gamma ray-nya. Gamma ray-nya itu ke kiri, artinya dia reservoir, clean gitu kan, tidak shelly. Nah, kemudian resistivity-nya ke kanan. Artinya dia ada dua nih, antara hidrokarbon atau type. Kemudian density neutronnya, density-nya ke kiri, neutronnya ke kanan, dan separasinya besar, kuning banget gitu kan. Wah, berarti ini adalah gas reservoir. Nah, ini 6 step ini harus menjiwai gitu ya di dalam petrofisik ketika melihat susunan kurva-kurva log. Nah, ini kualitatif yang 6 ini harus di luar kepala kita, sehingga kita dari log display itu kita bisa tahu bahwa log ini sudah konsisten gitu ya, sudah membaca yang sebenarnya, tidak ada bad hole, kemudian tidak ada keraguan, dan baru nanti kita bisa gunakan untuk next interpretation. Kita bisa masukin ke dalam software, apapun itu softwarenya ya. Karena sekarang banyak software-software yang dipakai di oil industry, ada geolog, ada techlog, kemudian ada IP gitu ya. Kita bisa input semua data-datanya dan kita bisa gunakan untuk next interpretation gitu. Nah, kesimpulan terakhir dari sini, jadi ternyata petrofisicists itu dia tidak hanya berbicara tentang log saja, tidak hanya berbicara tentang log, tapi dia harus bisa mengintegrasikan log ini dengan data core atau dengan geological knowledge-nya yang nanti akan dipakai untuk static model oleh teman-teman geomodeler. Kemudian digabungkan juga dengan orang-orang teman-teman dari tim reservoir engineer dengan data-data produksi. Nah, apakah dengan tipe-tipe atau nilai-nilai porosity dan permeability yang segitu gitu ya bisa mengalirkan fluidanya, bisa memproduksikan oil atau water. Nah, integrasi semuanya ini baru bisa dikatakan sebagai petrophysicist. Tapi kalau hanya di well basis saja itu kita katakan sebagai log analyst. Nah, nanti selain porosity, permeability, water saturation yang kita bisa keluarkan dari data log ini, kita juga petrofisik itu juga harus bisa mengeluarkan rock type, kemudian saturation high function. Nah, ini yang lebih advance lagi. Nah, inilah yang dua data advance inilah nanti yang akan kita berikan kepada statik dan kepada dinamik, selain porosity ya tentunya untuk perhitungan volume dan juga recoverable fluida di dalam formasi itu gitu. Oke, baik, mungkin itu sharing session kita. Mungkin silakan teman-teman jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator ya. Ya, terima kasih Pak Indra atas materi yang diberikan. Sebelumnya, kami menginfokan bahwa Ikatan Mahasiswa Geofisika, termasuk student chapter di bawahnya, sedang mengadakan agenda charity atau amal, yang nanti tujuannya akan diberikan kepada teman-teman disabilitas. Dan donasi akan ditutup pada tanggal 20 Juli 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya, itu bisa dilihat di Instagram @imgf_ub atau @eepgubsc atau @eageubsc atau @segubsc dan @smiagubsc.
Dari materi-materi yang tadi telah diberikan oleh Bapak Zendra, mungkin sekarang dipersilakan untuk para audiens yang ingin bertanya dengan tetap memperhatikan teknisan untuk bertanya, yaitu raise hand terlebih dahulu dan mengetik pertanyaannya di kolom komentar jika berhalangan untuk on kamera, dan bagi yang bisa on kamera nanti setelah dipersilakan bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Ya, untuk para audiens dipersilakan jika ada pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas sebelumnya. Materi kita hari ini itu cukup kompleks sebenarnya, tapi bisa dikemas dengan bahasa yang santai dan pembawaan yang santai oleh Pak Zendra. Seperti tadi kita udah dapet apa sih sebenarnya perbedaan antara well analysis sama petrofizisis itu seperti apa, dan kita juga tahu gimana sih untuk menjadi petrofizisis, dan dua cara untuk mendapat logging data tuh seperti apa. Ada yang wireline dan LWD. Lalu ada juga kita diberikan contoh untuk menganalisa apa aja yang akan kita temukan datanya dalam kurva-kurva yang terinterpretasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Raditya Perdana dari Untan. Bertanya bagaimana cara melakukan pembuatan synthetic log untuk mengganti data yang bad tadi. Oh Mungkin iya. bisa dijawab. Ya, jadi misalnya biasanya ya kalau apa namanya untuk yang bad hole itu terjadi pada log density. Nah, kalau kita menemukan ada semacam bad hole dari log density kita, mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membuat sintetik dengan menggunakan apa namanya neural network. Nah, jadi memang jadi pertama kita harus mencari dulu di daerah mana yang tidak ada apa namanya bad hole-nya. Kemudian kita gunakan gamma ray, kemudian apa namanya neutron dan juga sonic bisa kita pakai sebagai input lognya. Kemudian density yang tidak bad hole-nya kita sebagai referensi lognya. Nah, itu kita buat semacam neural network untuk mengenerate synthetic Robbie-nya. Nah, apabila synthetic Robbie dari yang interval bukan bad hole itu sudah match, nah kemudian equation-nya atau modelnya itu bisa kita apply ke interval yang bad hole tadi. Kemudian kita setelah kita apply, nah di situ baru bisa kita apa namanya kita gunakan sintetiknya tadi. Jadi memang pertama kita harus mencari dulu zona mana yang bukan bad hole, kita buat semacam sintetiknya di situ, dan kita lihat bahwa kalau di situ sudah match, berarti si equation dari neural network ini bisa kita apply ke well yang bad hole tadi untuk dibuat sintetiknya. Mungkin seperti itu. Atau juga kita buat semacam multi regression. Jadi dengan input beberapa data log gitu ya, kita buat multi regressionnya. Biasanya di software itu ada itu ya. Jadi multi regressionnya hubungannya dengan well yang lain. Nah kemudian equation-nya tadi bisa kita apply ke well yang bad hole tadi seperti itu. Nah, ini common ya di apa namanya untuk buat semacam sintetik well yang
apalagi apa namanya untuk kegunaan interpretasi yang lebih detail. Jangan sampai data yang kita gunakan itu data yang bad hole gitu. Baik, sudah menjawab untuk dari saudara Raditya. Oke. Mungkin yang lain, jika ada pertanyaan. Oh ya, ini. Sekedar mengingatkan, kita sampai jam 3 ya, dan nanti masih akan ada sesi Kahoot. Terima kasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ini dari Jamalul Ihsan, dari ITERA, bertanya, kenapa dalam pengukuran log untuk Sonic DTS sering tidak diikut sertakan dalam pengukuran, Pak? Sebetulnya itu tergantung apa namanya tipe toolnya ya. Sonic Shear itu DTS Sonic Shear itu memang dia membutuhkan apa namanya advance interpretasi lagi karena dia berupa image gitu ya, dan kita labeling lagi kurvanya satu persatu berdasarkan data image-nya itu. Nah, rata-rata kalau tool yang di run itu adalah tool yang standar, itu hanya conventional Sonic saja yang kita run, yang kita dapat. Tapi kalau toolnya itu bisa sampai shear, di situ apa namanya akan kita bisa pasti dapat di shear-nya. Jadi memang tergantung dari apa, dari tipe tool yang di run dan kompleksiti dari apa dari batuannya. Kalau apa namanya sumur-sumur exploration biasanya itu sampai ke DT shear. Cuman kalau dia sumur-sumur sudah develop, kalau kalau kita masih ingin mengeran Sonic biasanya sampai kompresional saja, tidak perlu shear. Karena memang untuk sampai shear itu dibutuhkan suatu interpretasi lain lagi. Dia semacam labeling gitu ya, labeling terhadap image Sonic yang kita dapat dari itunya, dari toolnya itu. Seperti itu Pak Jamalul. ITERA ini yang di itu ya, yang di Lampung ya. Iya, mungkin untuk Kak Jamal sudah terjawab. Di sini ada yang raise hand ya tadi. Kak Esra. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan setelahnya dapat unmute mikrofonnya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Raditya tadi. Untuk membuat log sintetik, tadi bisa dilakukan dengan satu sumur atau perlu beberapa sumur? Mungkin bisa dijawab, Pak. Oh, oke. Untuk membuat log sintetik bisa dilakukan dalam satu sumur itu. Jadi yang penting di dalam satu sumur itu dia punya ada log gamma ray, resistivity, density neutron gitu ya. Nah, kemudian kita cari di mana interval yang tidak bad hole-nya atau
yang bagus. Nah, dari interval itu kita create sintetik dulu. Nah, kemudian kita bandingkan data sintetiknya dengan data aslinya, dan kalau dia match, sudah match gitu ya, clock gitu. Nah, kemudian si equation-nya itu bisa kita apply ke interval yang bed hole tadi gitu. Jadi di dalam satu sumur itu kita bisa lakukan sintetiknya gitu. Mungkin sudah terjawab, Kak Radit. Karena ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Kak Octavia Rosa. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu, bagaimana cara QC hasil log perm SW porosity jika tidak ada data core-nya? Yang kedua, bila ada data core, biasanya saya hanya mencocokkan hasil log saya dengan data core-nya bila bentuk log-nya menyerupai, maka secara kualitatif mungkin hasil log saya mendekati benar. Tapi saya tidak paham saat ditanya bagaimana cara membuktikan secara kuantitatif hasil log yang saya kerjakan. Menurut Bapak, apakah ada cara lain untuk pembuktiannya, Pak? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengolah data core dalam well log analysis? Karena selama ini, jika saya diberikan data core, saya hanya menggunakan untuk mencocokkan hasil dari petrophysics log yang telah saya buat. Terima kasih, mohon maaf jika pertanyaannya cukup banyak, Pak. Oh ya, oke. Nomor 1 ya, bagaimana cara QC log, hasil log perm, SW, kemudian dan porosity, Fisher gitu ya, jika tidak ada data core-nya. Nah, ini apa namanya, sebagai petrofisik itu data core itu sangat penting ya, karena memang data core itu adalah kita gunakan untuk sebagai komparasi dari perhitungan kita, perhitungan porosity dari log, kemudian SW dari log, dan POM dari log, apakah sudah benar atau tidak. Nah, kalau kita tidak ada data core, nah ini agak berat. Harusnya dalam satu lapangan field yang gede itu minimum kan adalah satu well yang punya data core gitu kan. Nah, dari satu well yang ada data core itu kemudian kita dalam perhitungan petrofisik itu kan ada parameter-parameternya gitu kan. Nah, kalau dia dalam satu cluster secara field dia sama, nah, parameter yang kita gunakan di well yang ada data core itu bisa kita pakai juga untuk di well-well yang tidak punya data core. Nah, apabila parameter yang yang ada yang ada core-nya itu sudah match secara result petrofisik dengan data core-nya, artinya parameter itu juga diharapkan gitu ya, bisa kita pakai yang tidak ada data core dan hasilnya pun juga sudah reliable gitu. Jadi memang harus ada satu referensi well di mana ada data core-nya dan kita input semua parameter dan parameter yang kita gunakan dalam well itu bisa sama dengan yang tidak ada data core. Jadi mungkin itu. Kemudian yang kedua, bila ada data core, biasanya saya mencocokkan hasil log saya dengan data core-nya. Bila bentuk lognya menyerupai, maka secara kualitatif hasil lognya mendekati benar. Tapi saya tidak paham saat ditanya bagaimana cara membuktikan secara kuantitatif hasil log yang saya kerjakan. Menurut Bapak, apakah ada cara lain untuk pembuktiannya? Jadi memang kalau untuk porosity gitu ya, kalau porosity itu kaitannya dengan data core adalah membandingkan saja, karena porosity itu hanya membandingkan saja antara data core dengan hasil petrofisik kita. Sebetulnya data core yang dipakai itu bukan hanya porosity dan permeability, tapi parameter-parameter input apa yang bisa kita gunakan dari data core itu yang harus kita
analisis itu ataupun apa namanya ya di dalam core analisis secara khususnya itu kan di situ ada grain density. Nah, grain density 2, misalnya kalau limestone 2,71. Nah, basic itu harus kita capture dan itu akan menjadi justifikasi kita kenapa kita memakai grain density 2,71 itu satu. Kemudian di dalam data core itu juga ada parameter AMN misalnya, skal. AMN-nya pakai satu, kemudian M-nya berapa, misalnya 2, berapa, atau N-nya berapa, 2 gitu ya. Nah, itu kan semua informasi dari data core. Kalau data itu kita dapat dari data core, berarti itu salah satu, apa namanya, penunjang kuat ya, bahwa parameter yang kita gunakan dalam perhitungan petrofisik itu sudah berdasarkan data core dari lapangan kita sendiri. Nah, kemudian setelah AMN, kemudian ada lagi salinity, kemudian apa namanya grain density. Nah, data-data itu, informasi itu kita ambil dari data core semuanya. Nah, kemudian barulah kita hitung di petrofisiknya dan kita cocokkan dengan porosity dari core. Kalau dia sudah match, berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, kemudian kaitannya dengan permeability. Nah, memang permeability ini apa namanya kaitannya untuk input sebagai geomodeler, nanti ke geostatistik, dia harus diturunkan dari rock type. Nah, ini dari data core yang kita punya, porosity dan apa namanya porosity dari data core kita porosity dan permeability dari data core kita buat rock type-nya dan kita buat equation yang baru. Sehingga equation itu nanti kita pakai untuk mengenerate permeability untuk lapangan kita. Nah, hasil dari equation yang baru itu lagi-lagi kita cocokkan lagi dengan permeability dari data core-nya, match apa tidak. Kalau sudah match berarti apa namanya equation kita sudah benar seperti itu. Jadi memang sebagai petrofisik kita tidak bisa apa namanya ya mengada-ngada dan semua datanya itu bisa di-compare dan real dan apa memang salah satu endingnya adalah harus match antara core sama log. Dimanapun well-nya itu, kalau di well lain tidak ada data core, ya parameternya yang well yang ada data core itu bisa kita pakai untuk input perhitungan seperti itu. Kemudian nomor 3 ya, bagaimana cara mengolah data core dalam well log analysis. Karena selama ini jika saya diberikan data core, saya menggunakannya untuk petrophysics log yang telah saya buat. Nah, itu yang tadi ya, sudah saya jawab sebelumnya ya. Ini sama ya pertanyaannya ya. Mungkin seperti itu. Sudah menjawab Mbak Octavia? Sudah Pak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kemudian ini saya langsung baca di sini ya. Di sini ada chatnya. Boleh, Pak. Oh, dia langsung ini langsung ke Kahoot kayaknya ya. Bertanya lagi nih ada Pak Jamal. Bagaimana moderator? Mau Kahoot atau? Iya, jadi karena memang waktu kita yang sangat terbatas dan alokasi waktu untuk sesi tanya jawab hanya sampai pukul 14.45, mungkin pertanyaan terakhir bisa dari Kak Ilman, Pak. Bisa dijawab dari Ilman dari FTIK. Oh iya. Dari 6 cara membaca dengan mudah log pada saat terakhir, bagaimana cara membaca log untuk kondisi tight reservoir dan fracture reservoir. Dan memang tight reservoir itu kan apa namanya dia itu nomor 1 tadi ya dari 6 cara itu, bahwa apa namanya kadang-kadang memang ada yang dia tight tapi porosity-nya sangat low, itu nomor 2. Jadi resistivity-nya tight, density-nya juga tight. Nah, biasanya kalau yang tight-tight seperti itu,
kita kalau ibaratnya kalau masih banyak reservoir yang lain mungkin bisa kita tinggalin gitu ya karena effortnya gede. Nah kalau memang sudah lapangannya itu mature, yang seperti ini kita juga cari sebetulnya di fracture. Nah, fracture reservoir ini biasanya didukung juga dengan satu lock lagi yaitu sonic. Nah, dari lock sonic itu akan kelihatan ada tipe-tipe fracture-nya. Jadi kalau dia ada streak yang bukan karena streak apa namanya pengeboran ya, memang karena fracture. Nah, itu bisa mengintegrasikan antara data dari kompresional sama shear, itu bisa tahu kita bahwa ini adalah natural fracture. Nah, kemudian kalau dia sudah natural fracture, berarti nanti akan dibuat semacam pemodelan dan asumsi. Karena memang sampai sejauh ini, untuk petrofisik sendiri, belum ada metode untuk menghitung tipe-tipe apa namanya untuk fracture reservoir. Jadi masih menggunakan asumsi ya sebagai input dalam geomodeler, geostatistik. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Cukup sekian webinar hari ini. Terima kasih untuk segala rasa antusias yang diberikan sehingga webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mewakili pihak panitia minta maaf sedalam-dalamnya jika ada kekurangan dan kesalahan, karena itu murni dari kesalahan panitia. Terima kasih bagi para peserta yang sudah bisa mengikuti, dan semoga kita bisa bertemu pada acara-acara selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada Pak Zaindra yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri dan sharing tentang ilmunya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.